Hai, awesome Kuiperian. Welcome back to Kuiper video with me, your English teacher, Miss Lydia Frilita. Kuiperian, masih ingat nggak di video pertama kita sudah belajar tentang apa saja? Kita sudah membahas sebuah teks naratif yang menarik sekali ya Kuiperian ceritanya. Masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Tentang Little Red Riding Hood ya. Cerita singkatnya adalah mengenai seorang anak perempuan yang disuruh ibunya mengantarkan oleh-oleh kepada neneknya dan dipesankan oleh ibunya, kalau ketemu orang asing jangan bicara dengan orang asing gitu ya. Tapi ternyata di jalan dia ketemu siapa? The Big Bad Wolf, dan akhirnya dia memberitahu kepada si Wolf kemana dia akan pergi. Sampai akhirnya si Wolf datang ke rumah neneknya Little Red Riding Hood dan menyamar menjadi neneknya. Tapi di akhir cerita, si Little Red Riding Hood dan dibantu dengan The Woodcutter berhasil mengalahkan si Bad Wolf ya. Dan akhirnya Little Red Riding Hood bertemu lagi bersama neneknya. Nah, ceritanya seperti itu Kuiperian. Nah, sekarang tadi juga kita sudah belajar mengenai beberapa vocab yang baru ya di vocab corner. Nah, Kuiperian masih ingat dong? Atau misalnya Kuiperian tidak ingat lagi, di textbook yang sudah kalian unduh ada vocab corner dan juga ada arti dari kata-kata baru tersebut. Nah, Kuiperian di sini tadi kita ada kata goodies, wicked, stranger, rescued, cottage, dan growl yang termasuk dalam kata di vocab corner. Now, to test your understanding, I'm going to give you some exercise here. I have 4 questions ya. Ada 4 not questions but statements, ada 4 pernyataan dan masing-masingnya ada bagian yang kosong. What I want you to do is to complete the sentences by using the correct word from vocab corner. Jadi lengkapi kalimat ini digunakan kata yang ada di vocab corner tersebut yang sudah kita bahas artinya. Oke, Kuiperian, yuk kita bahas bersama. Statement number 1. On my birthday next week, I'm planning to give some blah 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 for my friends. It can be some candies, small hairband, or some snacks. Ya. Kemudian yang kedua, the firefighters have blah 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 3 people from the building. During my holiday, I stayed at a nice blah 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 near the beach. The tigers blah 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 really scared me. It was so loud too. Now, let's see number 1. Kira-kira yang cocok apa nih Kuiperian? On my birthday next week, I'm planning to give some. Biasanya kalau kita ulang tahun, pulang teman-teman kita undang, dan ketika mereka pulang dari acara ulang tahun kita, biasa mereka membawa apa? Membawa goodies atau seperti snack-snack ataupun permen-permen kecil-kecil gitu ya, mereka bawa pulang. So the answer for question number 1 is goodies, some goodies ya. Mungkin Kuiperian tahu goodie bag, apa setiap misalnya pergi ke seminar atau acara konferensi, biasanya pulang kita membawa goodie bag ya. Lalu number 2. So let's cross this out. The firefighters have blah 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 3 people from the building. Kira-kira ya, pemadam kebakaran telah titik-titik. Kira-kira apa yang paling cocok? Rescued, menyelamatkan. Rescued tadi artinya sama dengan save ya. So, the firefighters have rescued 3 people from the building. Sama artinya dengan have saved 3 people from the building. And then number 3, during my holiday I stayed at a nice state. Nah, tinggal ya atau menginap di, yang cocok adalah cottage ya. Jadi ini tadi rescued, ini adalah cottage. Cottage tadi artinya apa? Small hut ya, ataupun pondok kecil ataupun rumah yang kecil ya. Kemudian yang nomor 4, the tigers blah 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 really scared me. It was so loud too. The tigers, biasanya harimau, bunyinya seperti apa? Suaranya seperti apa? Growl, artinya roar, mengaum ya. So the answer is growl. Auman harimau itu bikin saya takut ya. Aumannya juga
sangat-sangat keras sekali bunyinya. Nah, Kuiperian, semoga kalian bisa meningkatkan lagi jumlah vocab atau vocabulary ataupun kosakata dengan kita melakukan latihan ini. Nah, Kuiperian, kembali ke narrative text. Narrative text, definition and function. Kita sudah tahu apa sih itu narrative text dari kita melihat contoh teks dari Little Red Riding Hood tadi. Teks naratif adalah teks yang fungsinya adalah apa? Untuk menceritakan, misalkan ada cerita, mengisahkan cerita dongeng misalkan, ataupun cerita legenda, ataupun misalkan fable atau cerita-cerita fiksi tentang binatang-binatang. Nah, itu disebut sebagai narrative text. Dan apa sih fungsi narrative text? Nah, Kuiperian, saat misalkan Kuiperian merasa bosan ataupun sepi di rumah sendirian gitu kan, mungkin ada dari kalian yang menghabiskan waktunya membaca cerita gitu ya. Karena salah satu dari fungsi narrative text adalah to entertain or to amuse the reader or the listeners. Jadi untuk menghibur ya, sebagai hiburan buat pembaca ataupun pendengar cerita tersebut gitu ya. Selain itu, narrative text juga berfungsi untuk menyampaikan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun pelajaran-pelajaran moral nih, terutama misalkan anak-anak membaca buku cerita, biasanya selalu diselipkan pesan-pesan ataupun pelajaran-pelajaran. Seperti di cerita tadi Little Red Riding Hood, pesannya apa? Pesannya adalah hati-hati ya, kalau ketemu sama orang asing hati-hati gitu ya. Nah, Kuiperian, sekarang structure atau struktur generic structures from a narrative text adalah, nah kita punya di sini ya, structure. Sebuah teks naratif terdiri atas 3 bagian atau 3 struktur yang membangunnya. Yang pertama, orientation, and then complication and resolution ya. Orientation itu apa? Orientation merupakan bagian yang mengawali atau mengantarkan atau mendahului sebuah cerita. Jadi ini sebelum menceritakan apa yang terjadi dengan Little Red Riding Hood ketika dia bertemu The Wolf, ada orientationnya dulu, ada perkenalannya dulu, Kuiperian. Nah, perkenalan itu isinya apa saja? Isinya ada who, ya, siapa yang terlibat dalam cerita tersebut ya. Seperti cerita tadi ada Little Red Riding Hood, kemudian ada Big Wolf ya. Nah, di bagian who ini disebutkanlah siapa karakternya ya. Good character, bad character. Kalau di cerita tadi, good karakternya adalah Little Red Riding Hood. Sementara bad karakternya adalah the Big Bad Wolf. Nah, itu ada di bagian orientation. Lalu ada where. Where ini menjelaskan di mana kejadian itu terjadi gitu ya. Contoh, in the middle of the wood. Nah, pengantar sebuah cerita. In the middle of the wood there live a couple ya. Kemudian misalkan thousands of kilometers from the city ya, beribu-ribu kilometer jauhnya dari perkotaan tinggallah sepasang suami istri dengan 2 orang anak yang bernama gitu. Merupakan pengantar cerita. Kemudian in Padang, misalkan itu pengantar cerita, lokasi ceritanya itu terjadi di Padang. Kemudian di bagian orientation juga disebutkan when ya, kapan, artinya waktu terjadinya cerita tersebut. Contoh, once upon a time ini merupakan pengantar waktu yang sangat populer, Kuiperian, kalau kalian membaca sebuah cerita ya. Once upon a time ya, lalu long time ago, in the middle of the wood gitu. Kemudian during the Majapahit period, lalu hundreds of years ago, ratusan tahun yang lalu gitu ya, Kuiperian. Jadi merupakan informasi-informasi yang dapat ditemukan di dalam bagian orientation atau pendahuluan atau pengantar sebuah cerita, Kuiperian. Oke, semoga jelas ya bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua disebut sebagai complication ya.
Nah, complication ini menjelaskan what happened, apa yang terjadi. Kalau tadi pengantar, karakternya ini, tempatnya di sini, waktunya tahun segini, misalkan. Nah, di bagian complication disebutkanlah ya, apa saja yang terjadi di situ. Misal, di cerita Little Red Riding Hood, yang pertama apa yang terjadi? Si Little Red Riding Hood bertemu dengan Big Bad Wolf. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka berdua, si Wolf bertanya kepada Little Red Riding Hood, mau kemana? Lalu dijawab oleh Little Red Riding Hood. Lalu apa yang terjadi? Si Big Bad Wolf pergi berlari menuju rumah nenek, ya, rumah neneknya Little Red Riding Hood. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia mengetok pintu. Lalu saat dia bertemu dengan nenek, dia mengunci nenek di dalam lemari. Oke? Lalu setelah itu apa yang terjadi? Lalu si Big Bad Wolf ini menyamar menjadi nenek. Dia memakai baju nenek, lalu dia tidur di tempat tidur nenek, menyamar jadi nenek, gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam sebuah cerita itu dimasukkan dalam bagian complication, dan biasanya ada banyak sekali Kuiperian kejadian yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, untuk menghubungkan satu kejadian dengan kejadian selanjutnya, kejadian berikutnya, ya, kita menggunakan yang namanya conjunction, ya, atau kata penghubung atau kata sambung, ya. Contohnya, kita dapat menggunakan then, one day, ya, ini untuk mengawali. Lalu after that, setelah itu, misalkan nih cerita Little Red Riding Hood tadi, misalkan the Big Bad Wolf run to the grandma's house. After that, setelah itu, he knocked on the door. Artinya menghubungkan satu kejadian, yaitu dia berlari ke rumah nenek, dengan kejadian berikutnya, yaitu dia mengetuk pintu rumah nenek. Maka kita gunakan conjunction. Lalu juga ada during that time, ya. Lalu ada when, bla bla bla. Misalkan when I was, or when Little Red Riding Hood arrived at the grandma's house. Saat Little Red Riding Hood sampai atau tiba di rumah nenek, apa yang terjadi? Misalkan she saw that her grandmother had very big eyes. Misalkan menghubungkan satu kejadian dengan kejadian selanjutnya. Lalu juga bisa menggunakan so, jadi, titik-titik-titik. Seperti itu, ya. Nah, itu di bagian complication. Berikutnya, di bagian resolution. Nah, kalau tadi orientation, pengantar, lalu ada complication, masalah. Nah, masalah ini tentunya diselesaikan. Maka, sampailah kita di bagian resolution atau tahap penyelesaian masalah. Biasanya ini berada di akhir, ya, Kuiperian. Isinya adalah how the story ended. Kalau tadi what happened, ini pengantar, ini adalah bagaimana cerita tersebut berakhir atau selesai. Kalau di Little Red Riding Hood tadi, akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya Little Red Riding Hood bersama dengan woodcutters berhasil mengalahkan the Big Bad Wolf. Dan akhirnya Little Red Riding Hood bertemu lagi dengan neneknya. Itu disebut sebagai resolution. Nah, apa yang mencirikan resolution dalam sebuah cerita? Nih, menggunakan finally, nah akhirnya, ya, atau to end the story, untuk mengakhiri cerita. Lalu all in all, ya, pada akhirnya. Lalu ada at the end, sama pada akhirnya, dan so, jadi, menunjukkan kesimpulan cerita. Nah, Kuiperian, dari tadi di sini kita sudah mempelajari definisi dan fungsi naratif teks. Lalu di sini ada struktur atau generic structure dari naratif teks. Ada 3, orientation, complication, dan resolution. Apa saja informasi yang ada di situ sudah kita pelajari. Semoga Kuiperian sekarang sudah paham nih benar-benar apa itu naratif teks dan apa saja contoh-contoh naratif teks. Nah, Kuiperian, di video selanjutnya kita akan belajar lagi hal-hal lain tentang naratif teks. So don't go anywhere, stay tuned at Kuiper video with me, your English teacher, Miss Lydia Afrilita. See you!